Hai semuanya, perkenalkan saya Meli Puspitasari dengan NPM A2A023019. Saya mahasiswa Magister pada program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, sebelum saya lanjut pada video selanjutnya, yaitu tentang uji validitas menggunakan SPSS statistik, yaitu sebelumnya saya ada sebuah pantun nih. Pantunnya, petiklah mangga dengan gala, makan salad buah tercampur tomat. Izinkan saya mengucapkan bismillah. Semoga video yang saya tampilkan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut dengan menguji validitas dan uji reliabilitas menggunakan SPSS statistik. Nah, di sini kita buka Microsoft. Saya menggunakan Microsoft Excel 2021. Kita buka Microsoft Excel, kemudian pada Microsoft Excel ini data yang kita ambil yaitu hasil dari tes soal pilihan ganda, hasil tes soal pilihan ganda, kemampuan menulis teks eksplanasi pada siswa 25 siswa dengan jumlah respondennya 25. Kemudian skor butir pertanyaannya ada 10 pertanyaan. Selanjutnya yaitu ada skor total. Skor total sama seperti jumlah responden, yaitu berjumlah 25. Sebelum kita lanjut, blok semua data yang ada pada Microsoft Excel. Kita blok dari jumlah responden 1 dengan skor total pertama sampai skor total akhir. Hasil dari Excel tadi kita paste ke dalam SPSS statistik 25. Nah, di sini saya menggunakan SPSS statistik 25. Semua data sudah dimasukkan ke dalam SPSS. Selanjutnya kita membuka variabel view, klik name, kemudian kita Ctrl F. Setelah Ctrl F, kita ubah nama dengan klik refresh, kemudian ubah dengan par 00. Setelah itu replace all. Setelah replace all, kita ubah dengan X. Kemudian namanya sudah terubah dengan X01. Nah, kita lihat ke variabel view. Semua data masih dalam bentuk desimal. Ya, bagian desimal ini kita ganti semua angkanya menjadi 0, 0, semuanya 0 sampai ke bawah. Nah, pada bagian X11 ini kita ubah namanya dengan total. Kemudian kita buka kembali pada data view. Semua data sudah terubah dan tidak dalam bentuk desimal, dan pada ini sudah berganti total. Selanjutnya yaitu kita pada analyze, kita klik correlate, kemudian bivariate, kemudian Ctrl A, kita masukkan ke variabel, kemudian kita contreng pada ini person, kemudian pada bagian ini klik ini, kemudian oke. Ini data pada SPSS. Nah, di mana penjelasannya pada SPSS ini? Pada bagian ini
Uji validitas version product moment itu uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Dalam pengambilan uji validitas version ini itu perbandingan nilai R hitung dengan R tabel. Yang pertama yaitu jika nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel, itu data dikatakan valid. Tetapi jika nilai R hitungnya lebih kecil dari R tabel, itu data yang diuji dikatakan tidak valid. Karena dalam mencari nilai R tabel dengan jumlah dari responden atau jumlah dari siswanya, itu R tabelnya pada signifikansi yaitu 5% pada distribusi nilai R tabel statistik. Nah, maka yang diperoleh nilai R tabel sebesar 0,254. Nah, di sini ada correlation. Nah, di sini pada bagian correlation data yaitu semua data dari X01 sampai X010 dengan adanya nilai total. Nah, pada bagian uji validitas ini menggunakan SPSS statistik 25, yaitu di mana penjelasannya bahwa uji validitas itu merupakan version product moment. Nah, pada bagian ini, uji validitas itu berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Nah, di sini dasar pengambilan uji validitas versionnya yaitu pembandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, pada bagian ini ada penjelasannya yaitu jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka data dikatakan valid. Tetapi jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka data dikatakan tidak valid. Nah, dari cara mencari nilai R tabel dan dengan mencari nilai R tabel, yaitu R tabel jumlah dari responden. Nah, R tabel ini pada signifikansinya yaitu 5% pada distribusi nilai R tabel statistik. Nah, maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,254. Nah, di sini penjelasannya bahwa melihat nilai signifikansinya, yaitu jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka data dikatakan valid. Tetapi jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data dikatakan tidak valid. Nah, seperti pada hasil dari SPSS ini, yaitu nilai dari signifikannya yaitu 0,00, 0, itu. Maka data dari Excel tadi dikatakan valid. Kemudian kita pada uji reliabilitas. Nah, pada uji reliabilitas ini kita kembali ke Excel. Kita kembali ke data statistik selanjutnya, yaitu pada semua data yang ada pada tabel. Nah, pada bagian ini yaitu kita buka bagian dari, kemudian klik Analyze, klik Scale, klik Reliability Statistik, kemudian Ctrl A, salin ke samping, lalu pada bagian total itu pindahkan ke samping kiri, lalu klik Statistik. Pada bagian ini contreng bagian Scale if continue. Selanjutnya pada bagian ini klik Alpha, oke, klik OK. ini hasil dari
uji reliabilitas datanya. Nah, pada bagian ini ada Cronbach's alpha, di mana nilainya 0,802. Nah, kemudian ada item total statistik. Nah, pada bagian ini, uji reliabilitas Cronbach's alpha itu bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut secara berulang. Dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach's alpha ini menurut Wiratna Sujirweni pada tahun 2014, ia mengatakan kuesioner reliable jika nilai Cronbach's alpha-nya di atas 0,6. Nah, pada hasil data yang saya peroleh yaitu Cronbach's alpha-nya yaitu 0,802. Nah, pada bagian ini nilai N-nya yaitu berjumlah 10. Nah, nilai N-nya berjumlah 10, yang mana ini ada item total statistiknya berjumlah 10 juga. Nah, maka pada bagian ini, data statistik yang diperoleh menggunakan SPSS statistik 25 ini, yaitu pada hasil data dikatakan reliable.